Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknomerden, saya MSA, dan hari ini kita kedatangan laptop yang sumpah ya, namanya aja udah bikin jantung deg-degan. Axio Pongo Monster X 2025. Ya, masih ingat konten yang ini? Ya, Axio Pongo pertama yang rasa speknya udah mentok banget di eranya. Soalnya gak puas dengan pencapaiannya dengan Monster X yang pertama, Axio meluncurkan Monster X edisi 2025 dengan spesifikasi yang serba update. Sungguh ambisius yang luar biasa dari produsen lokal yang gemar mengobrak-abrik pasar laptop Indonesia dengan produk-produknya yang baru. Monster sobat, Monster, nama yang tidak main-main. Dan hari ini kita bakal bahas apakah dia beneran monster atau cuma cosplay monster. Jadi siapin kopi, siapin cemilan, rebahan juga boleh, duduk santai juga boleh. Jadi langsung saja kita mulai, let's go Sobat Teknomerden. Kenalan dulu. Axio Pongo Monster X 2025 ini adalah laptop tertinggi dari Axio tahun ini. Ini bukan laptop biasa. Ini laptop kelas desktop replacement. Bahasa kerennya, laptop yang bisa menggantikan PC kamu yang gede itu. Tentu aja karena spesifikasinya sudah mampu menggantikan PC dari segala aspek yang diperlukan oleh user dari sebuah desktop. Dia datang dengan spesifikasi yang, ya kalau dibacain itu rasanya kayak baca resume karyawan terbaik yang selalu menyabet semua penghargaan di kantor. Doi pakai Intel Core Ultra 9275HX, yang menurut Intel, seri HX ini untuk kebutuhan ekstrim di sektor gaming, editing, dan high-level content creations. Doi punya 24 core, 24 thread, turbo boost-nya sampai 5,4 GHz. Kurang kenceng gimana coba? Seri HX nih bos. Emang keren sih ini sobat, ini tuh bukan CPU laptop, ini CPU orang yang benar-benar niat kerja atau niat gaming sampai pagi. Kemudian dari segi grafis, Axio upgrade beliau ini dari RTX 4090 di seri pertama ke Nvidia GeForce RTX 5090 laptop GPU untuk yang 2025 ini. Nvidia RTX 5090 24GB GDDR7 up to 175 watt. Powernya nggak ditahan-tahan. Ini ibarat monster yang dilepas bebas mau ngapain aja terserah dah. Jadi simpelnya, ini GPU laptop yang literally setara desktop kelas atas. VRAM besar, performa gahar, gaming, editing, rendering, semua dilibas. Laptop ini punya RAM gede di 32GB DDR5 dual channel langsung. Dan menurut situs resminya, ini RAM bisa di-upgrade sampai 192GB. 192GB sob. Itu bukan RAM, itu ladang gandum. Ini main game AAA, split 4 layar bebarengan bisa kali ya. Canda. Doi pakai storage 2TB M.2 PCIe Gen 5, Gen 5 loh sobat. Yang super kenceng, you know lah Gen 5. Udah gitu masih ada slot kosong untuk SSD NVMe Gen 4. Kalau kamu kolektor game AAA, file kerjaan yang jumbo, file anime 1 season, tenang semuanya muat. Udah Gen 5, jumbo pula. Layar laptop ini pakai 18 inci WQ HD dengan color gamut 99,9% sRGB coverage dan 145,7% sRGB volume. Resolusinya Ultra HD 240Hz. Pergerakan grafis mulus banget, udah kayak benang sutra gitulah. Udah gitu, layarnya sudah mendukung Nvidia G-Sync. Detailnya super tajam dan gerakan mulus untuk gamer, profesional, dan kreator. Dengan fitur tambahan seperti kalibrasi pattern untuk akurasi warna dan permukaan non-glare. Bentar dulu, ini baru awal sob. Kita belum bahas bagian seru-serunya. Kemudian kita lanjut ke desain dan build quality. Pertama, desainnya. Kalau sobat lihat, Axio Pongo Monster X ini tampilannya nggak neko-neko, nggak lebay. Dia punya backlit 15 warna per tombol, cocok buat yang gampang bosen, terkesan tegas dan berat. Sobat, laptop ini beratnya 3 kilo, udah kayak tabung LPG. Iya, karena memang tujuannya bukan buat dibawa tiap hari. Ini laptop yang bisa dibilang, saya kuat, tapi jangan ajak saya jalan jauh-jauh. Build quality-nya solid, bodinya dari bahan metal.
Engselnya kokoh, keyboardnya nyaman, layoutnya lega. Ya iyalah, laptop 18 inci. Kemudian lanjut ke ventilasi dan cooling. Ventilasinya banyak dan kipasnya gede. Tapi wajar, karena hardware sekencang ini butuh heat management yang serius agar hardware awet, terkendali, dan tidak burnout. Kemudian kita lanjut ke layar. Ya, untuk layarnya ini seperti bioskop mini di rumah. 18 inci Ultra HD, resolusi WQHD 3840 x 2400 pixel dengan aspek rasio 16:10 dan refresh rate 240 Hz. Tapi untuk mengaktifkan 240 Hz, ini Nvidia-nya harus aktif terus ya sob. Dalam kondisi normal, refresh rate-nya sudah 120 Hz. Itu sudah mulus banget sob. Itu adalah kombinasi layar besar plus detail tinggi plus gerakan super mulus. Mantap kan? Dan layar ini sudah Pantone validated. Bagi sobat yang belum tahu, Pantone validated berarti layar ini mampu memproduksi warna secara akurat sesuai standar Pantone ya sobat. Lalu layar ini juga memiliki color gamut 99% sRGB coverage, 145,7% sRGB volume. Untuk DCI-P3, gamut coverage sekitar 97,8% dan gamut volume 103,9%. Tingkat kecerahan maksimal 566 nits. Nah, ini benar-benar cerah sih. Kalau kamu pakai laptop ini buat editing, enak. Timeline-nya panjang, kelihatan semua. Kalau kamu gaming, wah, literally butter sobat. Kamu cuma nonton drakor, hati-hati baper, gambarnya cakep banget. Selanjutnya, kita bakal ke performa. Ini baru monster. Sekarang kita masuk ke highlight utamanya. Performanya, bener-bener deh sobat. Jujur, ini bikin senyum-senyum sendiri. Main Cyberpunk 2077, Path Tracing, set ultra, resolusi tinggi, masih kuat, nggak ada drama. Starfield, game berat yang bikin banyak PC teriak, di sini masih tengil, enteng. Game kompetitif seperti Valorant, Apex, CS2, FPS sampai nyenggol bintang, tinggi banget. Kemudian untuk content creations, editing video 4K atau 8K, mulus, rendernya cepat. Untuk 3D Blender atau Maya, ini laptop beneran bisa buat kerja 3D profesional tanpa nafas pendek. Nggak ngos-ngosan sob. Kemudian untuk multitasking, gampang itu mah. Sobat buka Chrome 50 tab, Spotify nyala, Premiere render, game idle di background, masih tenang. Ini emang bener-bener monster. Kemudian selanjutnya suhu dan kebisingan. Laptop kelas monster itu pasti panas. Ini fisika ya, jadi bukan gosip, apalagi mitos. Kalau kamu gaming atau render, ya panas lah. Tapi sistem coolingnya cukup mampu jaga suhu tetap aman. Laptop ini dibekali dengan 2 buah kipas dan 6 heat pipe. Ventilasi dan kipasnya kerja keras. Keras banget. Suara kipas, ya ada lah. Tapi wajar, karena ini laptop berspesifikasi dewa. Jadi kalau kamu mau pakai mode maksimal, cari tempat yang agak adem. Jangan di kasur atau di kamar. Nanti bisa jadi sauna itu kamar. Kemudian spek yang upgradable. Ini benar-benar surga buat power user sih. RAM-nya bisa naik sampai 192 GB. Klaim di Axioword, situs resminya. Ini serius. Di sektor storage, laptop ini dibekali dengan 2 TB. Ditambah slot tambahan. Kamu bisa masukkan NVMe lagi. Gokil nggak tuh? Jadi kalau kamu power user, developer, data analyst, AI model training, atau suka ngoleksi game segudang, laptop ini cocok banget. Baterai, sobat, ini tuh laptop monster, bukan laptop eco-friendly. Baterainya 99 Wh. Chargernya aja pakai charger 330 watt. Iyalah, kan harus menopang Nvidia RTX 5000 series, belum Intelnya seri HX. Untuk kegiatan ringan, baterai oke. Tapi kalau kamu main game AAA, editing berat, atau rendering, ya colokan listrik adalah sahabat terbaik sih. Kamu jangan jauh-jauh dari colokan dan charger ya, jangan. Kemudian, port dan fitur. Laptop ini sudah menggunakan OS Windows 11 64 bit. Portnya ada 2 Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 1.4 dengan HDCP, 2-in-1 audio jack, bisa headphone, bisa mikrofon, RJ45 LAN port, micro SD slot, dan DCI jack. Dari segi konektivitas, ini didukung dengan Intel Killer Wi-Fi 7, dan laptop ini memiliki webcam yang resolusinya sudah HD, mendukung face recognition, ada privacy shutter, ya standar keamanan lah ya sob, dan dilengkapi juga dengan mic built-in array. Laptop ini siap membantu semua kegiatan online kalian.
Zoom meeting oke, kelas online juga oke. Presentasi online apalagi. Kemudian untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 5 speaker menghadap bawah, 4 speaker utama, dan 1 speaker subwoofer. Speaker subwoofer ini untuk menangani suara-suara berfrekuensi rendah, jadi secara teknis kelima speaker ini saling melengkapi, demi pengalaman audio yang terbaik untuk usernya. Teknologinya sudah pakai Realtek HD Audio, plus Sound Blaster Studio Pro 2 yang siap memenuhi konfigurasi audio sobat. Keyboardnya rame, backlit 15 warna per tombol. Kemudian jarak antar tombol juga cukup lega. Area touchpad-nya sudah 15 x 9,1 cm. Ini luas banget dan nyaman dipakai. Kemudian ini mungkin yang bisa jadi catatan buat teman-teman sobat yang pengen punya laptop ini. Yang pertama, berat dan besar. Iyalah 18 inci, 3 kg. Ini bukan buat mobilitas harian. Kemudian untuk kipasnya cukup berisik, apalagi kalau aktifin extreme mode. Harganya jangan ditanya. Tapi balik lagi, laptop ini tujuannya bukan buat anak kos cari perangkat tipis. Ini buat yang butuh performa maksimal. Lalu, siapa yang wajib beli? Laptop ini tuh cocok buat gamer hardcore, yang main gamenya dari pagi sampai pagi lagi. Kemudian video editor berat, sekelas editor Hollywood misalnya. Kemudian ada 3D artist yang butuh performa gede buat rendering, streamer yang banyak multitasking, kemudian ada developer dan AI worker. Kalau kamu cuma butuh laptop buat kuliah, ini kayak beli truk untuk antar galon 1 biji. Jadi, itu dia pembahasan Axio Pongo Monster X yang 2025. Ini laptop lokal tapi performa benar-benar internasional, mampu bersaing secara global. Menurut Sobat Teknomerden gimana? Apakah laptop ini worth atau mending rakit PC sekalian? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, share ke sobat kamu yang lagi nyari laptop monster. Sampai jumpa di video berikutnya. MSA pamit dulu. Stay techy, stay curious. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.